sebuah masa di mana koneksi global tak terbatas dan informasi bergerak secepat kilat. Di tengah pusaran ini, ada satu keterampilan yang tak terhindarkan dan mutlak penting, yaitu bahasa Inggris. Kenapa sih bahasa Inggris itu penting? Sederhana, bahasa Inggris adalah bahasa lingua franca dunia teknologi, bisnis, riset, dan internet. Sebagian besar kode dokumentasi pemrograman, jurnal ilmiah terbaru, serta platform media sosial dan hiburan global menggunakan bahasa ini. Jika Anda ingin berada di garis depan inovasi, menguasai bahasa Inggris bukanlah suatu pilihan, melainkan keharusan. Namun, proses pembelajaran terkadang terasa monoton atau sulit disesuaikan dengan kebutuhan individu. Bagaimana jika kita bisa merevolusi cara kita belajar, menjadikannya lebih efisien, lebih menarik, dan lebih personal? Saat ini, Artificial Intelligence atau AI hadir sebagai sekutu terbaik kita dalam pendidikan. Dalam video ini, kita akan menguapkan bagaimana teknologi canggih dapat diintegrasikan langsung ke dalam materi belajar bahasa Inggris. Secara spesifik, kita akan fokus pada alat yang mengubah permainan, ElevenLabs. ElevenLabs adalah sebuah platform AI generatif yang mampu menghasilkan suara speech sintetis yang sangat alami, realistis, dan bahkan dapat meniru intonasi atau emosi manusia. Bayangkan, membuat media pembelajaran seperti narasi untuk presentasi, dialog untuk latihan mendengarkan, atau pengumuman virtual dengan suara yang terdengar persis seperti penutur asli tanpa memperbaiki kami sendiri. Ingin tahu potensi AI dalam meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris? Simak video berikut sampai selesai. Nah, jadi fitur utama di ElevenLabs itu adalah Instant Speech, adalah fitur dari ElevenLabs yang berfungsi untuk mengubah teks menjadi suara manusia secara instan menggunakan teknologi text-to-speech dan berbasis artificial intelligence. Nah, fitur ini mampu menghasilkan suara yang terdengar alami, ekspresif, dan mirip manusia sungguhan. Melalui Instant Speech, pengguna dapat membuat narasi audio, voice over, atau materi pembelajaran dengan cepat tanpa perlu melakukan rekaman manual. Nah, fitur ini sangat bermanfaat bagi pelajar, pengajar, maupun content creator karena dapat menghemat waktu, meningkatkan kualitas penyampaian informasi, serta membantu memahami teks melalui suara. Selain itu, Instant Speech juga berkaitan dengan teori speech synthesis dan multimodal learning, yang menjelaskan bagaimana sistem AI dapat meniru cara kerja suara manusia yang mendukung pembelajaran yang lebih efektif dengan menggabungkan dua mode komunikasi, yaitu teks dan audio. Nah, langsung saja kita coba fitur Instant Speech yang ada di ElevenLabs. Jadi yang pertama, langsung masuk ke ElevenLabs, lalu pilih fitur yang dinamai Instant Speech, lalu langsung tempel kalimat yang ingin kalian ubah menjadi audio. Nah, ini dia hasil suara yang sudah ditransfer menjadi audio. Hi, this is a test using ElevenLabs Instant Speech. Isn't it amazing how quickly text can turn into realistic human voice? Nah, jadi itu adalah teks yang sudah ditransfer menjadi audio. Terima kasih. Nah, fitur selanjutnya yang ada di ElevenLabs yaitu fitur audiobook. Jadi fitur ini tuh bisa mengubah teks menjadi audio. Jadi misal kalau kita punya teks seperti cerita pendek, artikel, atau dokumen bacaan, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk audio. Nah, manfaat dari fitur ini tuh membantu kita buat meningkatkan kemampuan listening kita karena bisa mendengarkan pengucapan yang benar dan secara berulang-ulang. Selain itu, kita bisa menambah kosakata juga dan kita bisa memahami cara penggunaan kata dalam konteks yang benar. Jadi audiobooks ini membantu kita belajar bahasa secara fleksibel, jadi bisa didengarkan di mana saja dan kapan saja. Nah, teori yang sesuai dengan fitur ini itu adalah teori konstruktivisme, karena dalam teori ini pembelajar itu belajar melalui pengalaman mereka sendiri, melalui pengalaman langsung. Jadi saat mendengarkan teks bahasa Inggris lewat audiobooks, jadi kita bisa membangun pemahaman bahasa kita. Langsung aja kita coba ya. Pertama kita pencet upload dokumen yang ingin kita ubah menjadi
audio, tekan create project. Nah, ini udah diubah menjadi audio, kita bisa mendengarkannya. Seperti ini. The key. Today, and I have to leave for work very quickly. I am jumping into my car. As I turn onto the freeway, I'm suddenly not sure if I took my door key with me. I'm touching my bag. My God, I forgot my key. Nah, itu tadi cara penggunaan fitur audiobooks. Nah, fitur selanjutnya yang ada di Eleven Labs yaitu fitur Eleven Labs Agent. Jadi fitur ini tuh seperti asisten virtual berbasis AI yang bisa kita ajak berinteraksi secara langsung. Jadi kita bisa berbicara dengannya menggunakan bahasa Inggris, kita bisa tanya arti kata, kita bisa latihan percakapan, bahkan kita bisa meminta koreksi pengucapan dan grammar. Nah, manfaat dari fitur ini tuh membantu kita berlatih speaking karena kita berbicara langsung dengan AI. Jadi kita bisa lebih percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris tanpa takut salah. Kita juga bisa mendapat respon otomatis dari AI. Jadi terasa seperti berbicara dengan tutor seperti itu. Nah, fitur ini tuh sesuai dengan teori konstruktivisme karena proses belajar terjadi melalui interaksi dan pengalaman nyata. Waktu kita berbicara dengan AI, kita secara aktif membangun pengetahuan bahasa Inggris kita sendiri melalui pengalaman berkomunikasi secara langsung. Langsung aja kita coba Eleven Lab Agents. Jadi kita bisa pencet fitur Eleven Lab Agents and then kita bisa try to call. Hey there, I'm Alexis from 11 Lab Support. How can I help you today? Hi Alexis, can you explain to me about simple present? The simple present tense is used to describe habits, unchanging situations, general truths, and fixed arrangements. For example, I work from home or the sun rises in the east. Before I continue, is this related to using our text-to-speech to read out text in the simple present? Or were you looking for something else entirely? I want to learn simple present. Can you correct my sentence? I can definitely help with that. Please share your sentence, and I'll do my best to give you some feedback. She studied English every day. Okay, so the sentence "she studied English every day" is actually in the simple past tense. To put it in the simple present, you'd say she studies English every day. The simple present is used for habits or routines, and the S is added to the verb because the subject is she. Does that make sense? Yes, that's all. Thank you, Alexis. Great, I'm glad I can help you with that. Have a wonderful day. Nah, jadi seperti itu fitur Eleven Labs Agents. Pemanfaatan AI Eleven Labs yang keempat yaitu musik. Fitur musik di sini kita bisa memasukkan dua kata ataupun lebih yang kemudian digenerate menjadi audio lagu. Dari sini siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris bisa melatih listening mereka, di mana mendengarkan audio yang dihasilkan tersebut secara berulang, sehingga dengan mendengarkan tersebut mereka juga bisa menambah kosakata baru dalam bahasa Inggris. Fitur musik ini juga sejalan dengan teori behavior, di mana jika siswa mendengarkan lagu yang dihasilkan tersebut secara berulang, mereka juga belajar dari hal tersebut, di mana mereka menambah kosakata baru dan juga menggunakan shadowing method, di mana meniru pengucapan kosakata dengan benar, sehingga mereka selain mendapatkan kosakata, mereka juga bisa mengucapkan kata dengan benar dan mengetahui makna kata tersebut. Kemudian saya akan memberitahu langkah-langkah penggunaan fitur musik pada AI Eleven Labs tersebut. Yang pertama, kita harus memasukkan prompt terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan prompt tentang pertemanan.
Kemudian setelah memasukkan prompt tersebut, kita mengatur durasi waktu yang ditentukan. Saya ngambil 2 menit. Setelah pemasukan prompt, kita tinggal mengenerate-nya menjadi audio lagu. Hasilnya seperti ini. We've walked these winding roads together, shared our dreams in stormy weather, laughed until we couldn't breathe, swore we'd chase each promise we believe, and when the world. Jadi selain kita menghasilkan video tersebut, kita juga bisa mendownloadnya sehingga kita bisa memutar lagu yang dihasilkan secara berulang. Jadi itu tahap-tahap yang perlu kalian lakukan untuk menggunakan fitur musik pada AI 11 Labs. Dalam menggunakan AI tersebut, kita juga harus memperhatikan nilai-nilai dalam menggunakannya, yaitu kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita buat, dimana kita harus membuat audio itu secara benar, sopan, dan juga tidak menyinggung pihak manapun. Yang kedua yaitu etika dalam penggunaannya. Kita dalam membuat audio tersebut harus menghormati privasi sesuai dengan kebijakan yang 11 Labs buat, dimana mewajibkan untuk tidak meng-voice cloning pada 11 Labs. Kemudian fitur selanjutnya, pemanfaatan AI 11 Labs yang kelima adalah dubbing video, di mana 11 Labs bisa merubah video yang awalnya berbahasa Indonesia menjadi berbahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan video Dr. Tirta yang awalnya berbahasa Indonesia, saya rubah menjadi bahasa Inggris. Untuk hasil sebagai berikut. Baik, karena kalau stresmu tidak dikontrol dengan baik, walau kamu menjaga gaya hidup sehat, walaupun kamu olahraga, kamu akan tetap berpotensi 2 penyakit ini. Karena kesehatan itu bukan soal jasmani, kesehatan juga soal psikologis. Because if your stress is not well controlled, even if you maintain a healthy lifestyle and exercise, you will still be at risk for these 2 diseases, because health is not just about the physical, it's also about psychology. Manfaat dari dubbing video ini untuk pembelajaran bahasa Inggris yang pertama adalah menambah kosakata baru, di mana kita sudah mengetahui arti dalam bahasa Indonesia, kemudian kita merubah menjadi bahasa Inggris, secara tidak sengaja kita akan mengetahui kosakata baru yang ada di dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah melatih listening. Bagaimana kita mendengarkan suatu video yang AI generate, kemudian bagaimana kita bisa memahami apa yang dikatakan di video tersebut. Yang ketiga adalah melatih spelling. Kita bisa saja melakukan teknik shadowing, yaitu menirukan suara yang ada di video tersebut, sehingga kita bisa mengucapkan suatu kata dengan benar. Kaitannya pada teori SLA, yaitu Second Language Acquisition, yaitu teori interlanguage, di mana seorang belajar dari video akan menambahkan input ke dalam otak kita, di mana otak manusia memiliki LID, Language Acquisition Device, yang akan memetakan di mana bahasa itu akan berfungsi. Terus sebagai tutorial cara menggunakan AI sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke 11 Labs, lalu memilih dubbing video, create a dub, kemudian kita masukkan video yang akan kita pilih. Kemudian kita pilih bahasa target yang kita pilih adalah bahasa Inggris. Setelah kita memilih bahasa Inggris, kita lanjutkan ke create dub. Tunggu beberapa menit sampai video jadi. Nah, namun ketika menggunakan AI kita harus tahu etikanya. Yang pertama, kita jangan menggunakan video yang tidak baik untuk kita rubah ke AI. Oke. Halo semuanya, setelah mengenal berbagai fitur yang ada di 11 Labs, kita bisa melihat bagaimana
benar-benar membantu proses pembelajaran bahasa Inggris dari mulai suara yang realistis dan pengalaman belajar yang interaktif, membuat kita lebih percaya diri untuk berlatih pronunciation and listening. 11 Labs bukan hanya alat, tapi juga partner belajar yang bisa menemani kita kapanpun dan dimanapun. Sekarang ini, belajar bahasa Inggris itu lebih gampang nih teman-teman. Berkat adanya AI, kita bisa latihan speaking and writing lebih cepat dan dapat feedback otomatis. Juga, belajar gak cuma efektif, tapi lebih seru dan fleksibel banget. Nah, namun tetap ada aja nih tantangan yang harus kita waspadai. Terlalu tergantungan pada AI bisa membuat kita kehilangan kemampuan berpikir kritis dan kurang berusaha secara mandiri. Karena itu, penting bagi kita untuk tetap aktif belajar dan menggunakan teknologi dengan seimbang. Sebagai pelajar muslim, kita harus menggunakan teknologi seperti AI dan 11 Labs dengan bijak dan sesuai nilai-nilai Islam. Jangan gunakan untuk hal-hal yang sia-sia atau menyontek, tapi jadikanlah sebagai sarana menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Dengan niat yang baik dan etika yang benar, teknologi menjadi jalan menuju pembelajaran yang bermanfaat dan penuh berkah. Hai guys! Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami bisa bermanfaat untuk Anda. Sebelum kami mengundurkan diri, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Asraf Anam. Saya Rizwana Aulia Rahman. Saya Akita Aulia. Saya Irzani. Saya Alia Sabana Badan. Saya Akulia Nurkamania. Sekian dari kami kelompok 1, kami izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum.